Kita bersama-sama akan memperhatikan bagian dari firman Tuhan yang pada sore hari ini terambil dari kitab Wahyu, pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Wahyu pasal 2, ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh, dan Matius pasal 24. Ayat yang ke-12 yang akan menjadi nats kita pada sore hari ini. Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai 17 dan Matius 24 ayat 12. Demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau telah sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Dan kita juga memperhatikan Matius pasal 24 ayatnya yang ke-12. Yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, nats kita terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat yang ke-12. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan Injil Matius pasal 24 dan 25, maka pasal-pasal ini saudara-saudara menunjukkan dan menceritakan tentang akhir zaman yang segera akan terjadi di dalam kehidupan ini. Pasal 24 dan 25 adalah pasal di mana penulis ini menyatakan apa yang akan terjadi pada saat akhir zaman. Di sana saudara-saudara dijelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Artinya saudara-saudara di sana dikatakan pada saat zaman ini akan berakhir, maka akan muncul Mesias palsu. Akan muncul orang yang mengatakan bahwa dia adalah juru selamat. Walaupun tidak benar. Akan muncul nabi-nabi palsu.
Akan muncul pendeta-pendeta palsu yang hidupnya bukan untuk melayani Tuhan, tetapi hidupnya untuk kepentingan dirinya sendiri. Dan di dalam pasal-pasal ayat-ayat yang ada dalam Matius 24-25, di sana juga dinasehatkan pada orang-orang percaya bahwa saudara dan saya harus berjaga-jaga. Sebab masa ini akan makin mendekati pada akhir zaman. Akan banyak terjadi peperangan, akan banyak terjadi bencana alam, akan terjadi banyak hal-hal yang tidak biasa terjadi dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, salah satu tanda dari akhir zaman itu dimunculkan dalam Matius 24 ayat 12. Di sana saudara-saudara dikatakan bahwa tanda akhir zaman itu akan nampak ketika kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Tanda dari akhir zaman adalah bahwa kasih kebanyakan orang itu menjadi dingin. Dan itu dikatakan dalam ayat 12, oleh karena kedurhakaan yang bertambah-tambah, maka kasih menjadi dingin. Saudara, untuk kita memahami kedurhakaan menjadi sebab kasih itu dingin, kita harus melihat pemahaman dari kata durhaka. Dalam bahasa aslinya, saudara-saudara, durhaka itu berarti tidak taat pada firman Tuhan. Jadi ayat 12 dari Matius 24 ini mengatakan, oleh karena banyaknya orang yang tidak taat akan firman Tuhan, banyaknya orang yang melanggar firman Tuhan, maka kasih menjadi dingin. Saudara-saudara, kalau kita perhatikan firman Tuhan, hukum Tuhan yang diajarkan, mungkin kita bisa melihat bahwa pada zaman ini memang banyak orang yang melanggar hukum-hukum Tuhan dengan sengaja. Katakanlah kita berbicara mengenai hukum yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan kamu menyembah Allah lain. Jangan menyembah selain Allah. Tetapi yang terjadi pada zaman ini, saudara, banyak orang sengaja menyembah kuasa-kuasa yang lain. Bahkan kalau kita perhatikan acara-acara di televisi, itu banyak kita menemukan justru hal-hal yang berhubungan dengan dunia lain. Kita melihat acara memburu setan. Kita melihat acara di sini ada setan. Kita melihat acara dunia lain. Dan kita seringkali senang dan mengatakan, waduh, nek setannya kok koyo ngono yo, kok medeni banget ya. Kita mengagumi si setan, saudara. Dan ini dikatakan bukankah dalam hukum yang pertama, jangan ada padamu Allah lain. Tetapi dengan sengaja dan tidak sengaja, kita justru mengagumi Allah lain, ilah lain, ataupun justru kuasa lain, yaitu kuasa si setan itu. Dalam hukum yang ketiga, saudara-saudara, dikatakan, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Tapi apa yang terjadi? Kita sering kali melakukan kedurhakaan itu. Kita melanggar. Kita ini melakukan pelanggaran dengan sengaja. Kadang-kadang kita ini dalam keadaan kaget. Kita ini juga menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Ya. Ketika kita ketemu dengan misalnya buah durian yang gede sekali, itu kita kadang-kadang bukan kagumnya mengucap syukur, tapi kagumnya itu dengan menyebut nama Tuhan Allah dengan sia-sia. Kita lihat durian yang begitu besar, kita bilang, ya Allah, ono durian kok gede banget, Allah. Loh, Allah kok disebut-sebut sebagai hal yang demikian, saudara. Ya, atau kita mungkin dalam kesakitan, kita juga menyebut nama Allah dengan sia-sia. Alayung. Kok
loro banget Allah yang Allah yang disebut-sebut sebagai hal yang tidak penting. Belum lagi kita mengatakan sumpah demi Allah, tapi kita tidak melakukan yang benar. Ini adalah penyebutan yang sia-sia tentang nama Allah. Dan dikatakan dalam hukum 3, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sia-sia. Kita melakukan pelanggaran itu. Hukum ke-7 mengatakan apa? Jangan berzina. Tapi sengaja kita melakukan perzinahan-perzinahan. Baik yang kita lakukan, bagaimana kita lakukan, ataupun yang ada dalam pikiran-pikiran kita. Dikatakan jangan berdusta. Banyak kita ini yang berdusta. Itu baik melalui omongan kita atau perbuatan kita. Yang kita nampakkan bukan yang sebenarnya. Atau dalam bahasa Alkitab katakan kita seringkali berdusta di dalam kemunafikan kita. Saudara-saudara, kedurhakaan atau anomos atau perbuatan yang melanggar firman Tuhan dikatakan dalam pasal 24 ayat 12 akan menjadikan kasih menjadi dingin. Dan inilah yang terjadi. Karena banyak hidup manusia hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang melanggar firman Tuhan. Maka kasih menjadi dingin. Mari kita coba melihat dan mempelajari kasih antara suami istri. Apakah saudara-saudara tidak pernah merasakan dan mensinyalir bahwa pada zaman ini banyak kasih suami istri menjadi dingin? Kenapa? Karena anomos, karena pelanggaran, karena kedurhakaan yang dilakukan. Sehingga kasih suami istri itu menjadi dingin. Dulu waktu pacaran saudara-saudara, kalau pacarnya cerita, wah si calon suami ini ling dengarkan cerita panjang lebar. Ya mas saya gini-gini. Ya mas saya gini-gini. Ya itu dulu. Sekarang nek istrinya cerita banyak macam-macam wes toh karepe apa toh kok mubeng-mubeng ra karuan. Lain saudara. Ya. Ini hati-hati kan ini tanda-tanda bahwa ini cinta kasih itu menjadi dingin. Dan kenapa? Menurut firman Tuhan karena anomos, karena pelanggaran yang kita lakukan dari hukum Tuhan, maka kasih itu menjadi dingin. Dulu kalau jalan digandeng, kalau sekarang alasannya macam-macam. Ojo gandengan toh Pak, ora enak. Kenapa? Lah ya wis tuwa kok gandengan ya lucu didelok wong ya kepiye. Lah, alasannya ya ada saja, ya. Kalau dulu nyanyinya I can't stop loving you. Wah, saya tidak bisa melupakan, tidak mencintai kamu. Tapi sekarang lain nyanyinya. I can't stop loving you. Ya, saya tidak bisa kalau membenci kamu. Udune sengit terus. Nah ini kan lain saudara. Kasih ini menjadi berbeda. Kasih ini menjadi dingin. Dan ini yang terjadi. Firman Tuhan mengatakan bukan karena lamanya saudara menikah. Tetapi dikatakan karena ada pelanggaran yang saudara lakukan. Sehingga kasih itu menjadi dingin. Apa ciri daripada dinginnya kasih suami istri saudara? Dinginnya kasih suami istri itu akan nampak kalau salah satu orang di rumah tangga itu sudah mencari kesalahan dan kelemahan dari suami atau istri. Ya. Oh dulu nggak pernah ngomong, sekarang kalau ditanya piye bojomu, wah suami saya nek turu ngorok, jelei, nek turu kan, nek dong bengi kan melompong, terus ngguntu palsu melompong, jelei banget. Dulu nggak pernah suami saya turu ngiler, lo ngilernya dari pengantin pertama ya sudah ngiler loh. Tidak jadi masalah, sekarang jadi masalah, diungkat semua. Itu berarti kasih itu sudah menjadi dingin. Belum lagi nanti mencari kesalahannya. Saya ini gini ini karena dulu suami saya begitu. Suami saya itu nyakiti. Hati-hati saudara, dulu ya dulu.
Tapi sekarang sudah berbeda. Ini yang kadang-kadang menyakitkan. Dan inilah kasih yang menjadi dingin, saudara. Juga yang kedua, apa tanda-tanda kasih suami istri itu menjadi dingin? Membanding-bandingkan suaminya dengan orang lain, istrinya dengan istri orang lain. Ini berarti, saudara, tanda-tanda bahwa kasih itu menjadi dingin. Itu mengatakan istri orang lain lebih cantiklah, istri orang lain lebih lembutlah, istri orang lain atau suami orang lain lebih baiklah, lebih perhatianlah. Oh saudara-saudara, hati-hati, karena ini tanda-tanda yang dikatakan menjadi tanda dinginnya kasih yang diberikan itu. Jangan sekali-kali kita membandingkan istri kita dengan istri orang lain, saudara. Saya sering kali mengatakan kalau kita membandingkan istri kita dengan istri orang lain pasti nampak lebih cantik. Karena ketemunya di gereja sudah macak, sudah maci, sudah ayu, pakai lipstik, pakai pupur, toleng-toleng, pakai semprotan, surut-surut. Kalau di rumah istrinya pakainya daster aja. Paling apes anggo celana pendek, dodoran. Wah, ini sudah lain, saudara. Juga ibu-ibu jangan bandingkan suami ibu dengan suami orang lain. Jangan bandingkan suami ibu dengan saya misalnya. Wah ya mesti lain ya. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan. Karena perbandingan ini menjadikan tanda bahwa kasih Bapak Ibu menjadi dingin di dalam kehidupan ini. Yang ketiga, apa tandanya kasih itu menjadi dingin? Kemesraan, keakraban itu menjadi tawar. Dulu kita sering mendengar ataupun sampai sekarang kalau ada nganten lagu kemesraan itu selalu dinyanyikan. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Sebetulnya sudah menyatakan, sudah dikatakan pengarang lagu ini bahwa kemesraan ini akan berlalu. Sehingga berharap jangan cepat berlalu. Tapi saudaraku, justru disinilah diingatkan oleh Tuhan. Kasih itu menjadi dingin karena ada orang-orang yang durhaka. Atau ada orang-orang yang melanggar hukum. Sehingga ini terjadi di dalam kehidupannya. Sehingga saudara, akibatnya seringkali kita itu menjelek-jelekan suami kita. Seringkali kita mengatakan, oh suami saya nek tak padake tempe. Wah, suami saya itu wis gembus ora ono apa-apane loh. Kok sampai gitu kejemnya, saudara. Tapi juga seringkali saudara kita juga bandingkan istri saya nek tak padake manuk. Kuwi manuk perenjak ngomong cerewet ora kono cocok. Wes ora ono bedane. Nah ini yang sering kali kita lakukan, saudara. Hati-hati, karena ini kemudian kita akan nampak di rumah tidurnya pisah ranjang, pisah kamar, dan inilah yang sering kali terjadi. Hati-hati, karena kasih yang menjadi dingin itu, menurut firman Tuhan dikatakan itu karena ada kedurhakaan di sana. Lalu durhaka ini, saudara-saudara, menjadikan kasih itu menjadi dingin. Bukan hanya kasih suami istri, tapi kasih orang tua terhadap anak menjadi dingin. Dalam 2 Timotius 3 ayat 3, ayat 1 dan selanjutnya, yang menceritakan juga tentang akhir zaman, di sana dikatakan bahwa pada saat itu orang tua tidak lagi mengasihi anaknya. Apa yang dilakukan, saudara? Kadang sikap orang tua terhadap anaknya sudah bukan lagi sikap seorang bapak, seorang ibu terhadap anaknya. Tapi di sana ada unsur perdagangan, di sana ada unsur untuk cari untung, di sana ada unsur macam-macam yang terjadi. Dan inilah yang dikatakan jikalau keadaan kasih menjadi dingin, orang tua mengasihi anaknya dengan kasih yang dingin, maka apa yang terjadi? Di Amerika, saudara-saudara, pada tanggal 22 bulan 1 tahun 1973, di sana disahkan sebuah undang-undang untuk aborsi. Bahwa anak yang di dalam kandungan itu boleh digugurkan
Karena janin atau calon anak itu dianggap bukan manusia. Berjuta-juta bayi-bayi dibunuh oleh karena perbuatan ayah ibunya itu. Tidak ada kasih. Kasih itu menjadi dingin. Dan itulah yang dikatakan tanda itu dimunculkan. Dan itulah tanda adanya kedurhakaan yang terjadi. Yang ketiga, saudara-saudara, kasih yang menjadi dingin itu juga kasih dari anak terhadap orang tua. Hati-hati karena kadang-kadang orang tua ini ya gitu secara cok buat anak-anak jengkel. Akhirnya ketika orang tua itu menjadi tua, orang tua itu disio-sio. Orang tua itu dititip-titipkan di panti weda, tidak diperhatikan. Bahkan pernah kita mengalami di jemaat kita orang tua yang dititipkan jauh-jauh di rumah sakit, ditilii saja tidak. Kalau itu yang terjadi, apa yang terjadi? Kasih anak terhadap orang tua menjadi dingin. Dan mungkin juga bisa karena orang tuanya mengasihi anak dengan dingin. Sehingga anak itu membalas ke sana. Dan ini bukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Oleh karena itu saya selalu ingatkan saudara untuk kita mengasihi anak-anak kita. Supaya anak-anak kita pun mengasihi. Dua kasih ini akan hilang kalau kedurhakaan, perbuatan pelanggaran firman itu terjadi terus-menerus di dalam kehidupan kita, dalam hidup rumah tangga kita. Yang keempat, saudara, kasih itu bisa hilang. Bukan hanya kasih antara suami istri, bukan hanya kasih karena orang tua dan anak, bukan karena anak dan orang tua. Tetapi kasih kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen terhadap Tuhan yang kita kasihi. Ini seringkali juga bisa terhilang. Dulu ketika kita baptis, kita mempunyai semangat yang mengebu-ngebu. Kita mempunyai kerinduan untuk melayani dengan luar biasa. Kita begitu mengasihi Tuhan. Tapi sekarang kita seringkali menjadi ogah, menjadi wegah, menjadi loyo untuk melayani Tuhan. Kita mencintai Tuhan juga lain. Dan betulan dalam situasi yang demikian, iblis itu akan selalu mengganggu dan mengatakan perkara-perkara ini. Kalau saudara tidak melayani, iblis ya akan bilang ya boleh. Pokoknya wis ngong gereja toh, ndak usah melayani ya ndak apa-apa. Nanti kalau saudara rajin ke gereja, iblis ya bilang, ya ora apa-apa ngong gereja, ning ya ora usah ngoyo ning dengar ke firman Tuhan. Kita mulai saja nek firmannya mulai, yuk kita sambil ngantuk-ngantuk lah. Kita ya dan hebatnya orang Kristen yang dipengaruhi iblis begitu. Kalau kita dengar khotbah langsung ngantuk ya. Tapi begitu amin langsung kita wah seger lagi. Iblis bilang boleh lakukan, gereja boleh, ning ora usah ngoyo, ya. Kamu mau persembahan, berikan persembahan, ya boleh berikan persembahan, ning yo ora usah akeh-akeh. Sithik wae ora apa-apa kok padha-padha mbek orang lain. Nah, saudara, akibatnya kasih kita itu makin dingin. Inilah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita. Saudara ingat siapa saudara pada zaman mula saudara percaya? Pada zaman pertama saudara datang pada Tuhan, saudara punya semangat yang luar biasa. Tapi sekarang apa yang terjadi? Saudara kita perhatikan dalam Wahyu 2 yang kita baca tadi. Di sana diingatkan hati-hati. Memang saya tahu kamu melakukan banyak perkara. Tetapi jangan sampai kasihmu itu menjadi dingin. Oleh karena itu dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Dikatakan kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula. Artinya kembalilah kepada cintamu yang mula-mula. Seperti dulu saudaraku. Kalau saudara hidup sebagai suami istri. Mbok ya diingat zaman pacaran. Mbok ya hidup seperti kasih yang mula-mula. Saling memperhatikan, saling menghargai, saling memuji. Mbok ya kalau kita ini benar-benar kita mengasihi suami istri kita, ya kata-kata sayang, kata-kata yang
yang dulu kita sering kali sebutkan ketika pacaran, yang kamu itu cantik loh yang. Bu, ya sekarang disebutkan. Ini yang sering kali tidak terjadi. Saudara, kalau kasih ini hilang, apa yang akan terjadi? Tuhan mengasihi saudara luar biasa. Dia mengasihi saudara dengan penuh pengorbanan. Saudara, saya ingin mengakhiri khotbah ini dengan sebuah cerita nyata yang belum lama ini terjadi. Cerita ini diawali dari seorang bapak yang tinggalnya di Wonosobo, saudara. Si bapak ini, saudara-saudara, adalah masih terikat keluarga dengan kami. Tetapi hidup daripada bapak ini sangat kurang ajar. Bapak ini, saudara-saudara, selalu menteror keluarganya. Selalu membuat masalah, selalu mempersoalkan warisan dan sebagainya dan sebagainya. Bapak ini, saudara, tidak dinilai bagus di tengah-tengah keluarga kami. Tapi apa yang terjadi, saudara? Pada suatu hari bapak ini mengantar anaknya pergi ke Jogja. Anaknya baru lulus dari SMP, mau masuk SMA di Jogja. Mereka naik travel, saudara. Apa yang terjadi di Ring Road Jogja? Travel yang ditumpangi ini selip, saudara. Dan kemudian mobil ini bergoncang dan akhirnya berbalik dan berputar. Dan kejadiannya adalah bapak yang saya ceritakan ini meninggal dunia, mati. Nah saudara, apa kisah ini selesai? Tidak. Kisah ini selesai dengan kesaksian orang-orang yang ada, bahwa ketika mobil travel ini salib, maka si bapak ini yang duduk di baris kedua, di belakang supir itu, persis di belakang supir adalah anak perempuannya. Kemudian si bapak itu dan ada satu penumpang lagi di sebelahnya. Apa yang dilakukan ketika mobil ini nampak oleng? Si bapak ini segera memeluk anaknya. Dia menutupi anaknya, dia memegang anaknya. Dan karena goncangan yang hebat, dia kontal keluar nerjang pintu travel itu. Dia jatuh dan anaknya ada di atasnya. Tetapi kepalanya membentur batasan jalan yang ada di sana. Orang tua ini meninggal dan anaknya ada di atasnya. Sekarang apa yang terjadi? Kisah ini menjadikan luar biasa, banyak orang berbicara. Orang yang kayak gitu kurang ajarnya. Orang yang dinilai kayak gitu jahatnya. Orang yang tidak dinilai baik di masyarakat. Lah kok masalah anak dia lembelani sampai dia mati. Anaknya mati, anaknya hidup di atas dia tanpa cacat. Dan dia mati dengan memeluk anaknya. Kita mungkin bisa mengatakan itu kasih yang luar biasa. Tapi saudaraku, kasih Tuhan lebih dari itu. Dia tidak hanya memberikan nyawanya untuk satu orang. Tapi untuk setiap kita yang datang dan memohon pertolongan daripadanya. Tuhan mengasihi saudara. Maka marilah kita kembali ke kasih kita yang mula-mula pada saat kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, sepenuh keberadaan kita. Amin.